Puji Tuhan, di dalam cerita Alkitab di Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai dengan 19, bercerita tentang ada 10 orang kusta datang pada Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa. Saat Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Bapak dan Ibu terkasih, Bapak Ibu terkasih bisa melihat di ayatnya yang 17 dan 18 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Di sini Bapak Ibu terkasih bisa melihat bahwa Tuhan Yesus di awal dia kan menyuruh dengan pesan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lalu yang menarik di sini ada seorang, yaitu orang Samaria. Yaitu dia bukan orang Yahudi, dia kembali memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu dicatat dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, boleh dikatakan di sini bahwa orang Samaria ini kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini saya melihat hal yang sama, yaitu kita ini sering menemukan kita seperti 9 orang kusta yang setelah Tuhan Yesus sudah sembuhkan, itu lupa untuk berterima kasih pada Tuhan. Katakan awalnya kita sangat menderita dan susah. Kita sakit, kita sudah lama tidak punya uang, kita sudah lama tidak bekerja, pengangguran, dan hutang menumpuk, dan banyak sekali persoalan. Kita berdoa, kita berseru pada Tuhan. Dan ketika kita sudah dapat, kita lupa satu hal. Kita lupa untuk berterima kasih pada Tuhan. Saya sering kali menemukan hal itu. Dan sering kali orang ketika sudah datang pada Tuhan dengan doa, dia lupa kembali pada Tuhan ketika dia sudah dapat semuanya. Tidak ada kata terima kasih pada Tuhan, tidak ada namanya mengucap syukur. Yang ada buntutnya kalau uang sudah habis, sudah apa dan semuanya. Baru dia datang kembali dan bilang, oh Tuhan tolong saya lagi. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi dan semuanya. Nah ketika sudah ditolong dan semuanya, nggak ada kata terima kasih. Nggak ada doa mengucap syukur. Nggak ada juga istilahnya membuat sebuah ibadah ucapan syukur di rumah. Sebagai wujud bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kesusahan. Nah, saya mau berkata begini. Tuhan itu Tuhan yang baik. Waktu Anda sedang happy karena waktu kemarin Anda lagi susah, Anda berteriak sama Tuhan, Anda sekarang happy. Terus Anda lupa dengan semua itu. Tuhan tetap diam. Tuhan nggak pernah bilang, kamu lupa terima kasih sama saya. Kamu harusnya mengucap syukur pada saya. Mungkin manusia dan tentu bisa berlontarkan kata-kata begitu pada kita. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan diamkan saja. Tuhan biarkan saja. Dan sampai Tuhan pada satu titik dia mengajar kita. Kalau kamu mengawali segala sesuatu dengan doa dan minta-minta pada Tuhan. Kenapa kamu nggak bisa mengakhiri atau kita mengakhiri dengan doa penutup. Ucapan syukur ketika Anda sudah dapat semuanya. Doa berterima kasih sama Tuhan bahwa dia itu baik, bahwa dia itu peduli, bahwa dia itu memperhatikan keadaan Anda. Manusia memang cepat sekali lupa. Habis Anda menolong seseorang, mungkin dia akan lupa untuk berterima kasih sama Anda. Mungkin dia akan lupa untuk menelpon Anda, mengucapkan sesuatu lewat WA dan sebagainya. Giliran dia susah lagi, dia datang Anda lagi. Dan Anda sebagai manusia aja akan merasa kesel dan merasa ini orang begini dan sebagainya. Pak, Ibu terkasih, Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan Yesus itu baik, luar biasa. Hanya saya mau berkata, jangan lupa untuk kita berterima kasih kepada Tuhan.
kalau hari-hari ini sudah banyak sekali doamu yang Tuhan jawab. Sudah banyak sekali yang Tuhan bela dalam hidupmu. Kenapa Anda tidak bisa meluangkan waktu hanya cuma 5 menit, 10 menit untuk berdoa dan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Aku sudah mendapatkan semua dari yang kami doakan ini. Dan Tuhan terlalu mempedulikan kami. Mulai ingat semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk berterima kasih pada Tuhan. Karena lewat Anda berterima kasih pada Tuhan, semua yang Anda lakukan ini, sikapmu ini, pasti Tuhan perhitungkan. Saya percaya Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu terkasih bisa melihat kenapa Tuhan Yesus tidak menyinggung lagi yang ke-9 orang itu. Tapi Tuhan Yesus cuma hanya menyinggung satu orang, orang Samaria yang kembali berterima kasih sama Tuhan. Dan di akhirnya, di ayat 19, dia ngomong pasal 17 ayat 19, dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang ini dapat sesuatu lagi dari Tuhan ketika dia tahu berterima kasih. Kita orang Kristen, anak Tuhan, harus tahu berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, yang sudah menjawab doa kita. Saya, Evangelis Hendrik, saya pribadi, di dalam doa-doa saya ingat ada banyak kali Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kami, Tuhan menolong keluarga kami. Tidak pernah lupa untuk selalu menutup, mengakhiri doa, dan kemudian datang kembali pada Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau sudah menjawab doa kami. Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.